ingin sedikit mewawancari Mama terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, mungkin sebelum itu Mama bisa diperkenalkan diri dulu. Terima kasih kepada guru yang sudah memilih Mama atau sekolah ini sebagai tempat wawancara. Perkenalkan, nama saya Imelda Budianjata, asal sekolah SD Negeri Ilmu Kopan. Iya. Saya dipercaya menjadi kepala sekolah kurang lebih 1 tahun, 2023 yang Luar biasa, terima kasih Mama. Baik Mama, oke, sedikit ada 8 pertanyaan Mama yang saya ajukan sebentar terkait dengan pengalaman Mama yang memimpin di SD Negeri ini. Mungkin yang pertama, selama ini Mama mungkin mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral seperti apa Mama selama ini? Terima kasih. Memang kurang lebih 1 tahun saya berada di rumah tempat. Iya. Kasus dilema etika biasanya muncul ada atau terjadi di sekolah ini karena ada hal-hal yang sama, tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, dan itu menjadi bahan diskusi dalam perbincangan di dalam unsur sekolah, dan di mana dapat menyebabkan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah dan disampaikan kepada sekolah. Sedangkan yang saya temui di sini ada sedikit contohnya di dalam kasus-kasus yang dialami di sekolah tentang kegiatan dalam pembelajaran saja. Sedangkan di dalam ketiga yang kasus yang lain tidak ada, tetapi bagaimana kesulitan dalam proses pembelajaran saja yang menjadi persoalan atau dilema di dalam kegiatan sekolah. Mungkin itu saja. Oh ya, baik. Mungkin ya salah satunya yang memang yang sering terjadi yaitu kasus yang terkait dengan proses pembelajaran Mama ya, seperti betul. Itu ya. Baik Mama, selama ini bagaimana Ibu ya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Mama, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti apa gitu, untuk mengambil keputusannya untuk kasus gitu. Ya, baik. Terima kasih. Terkait dua kasus yang terjadi di sekolah dalam mengambil keputusan, yang pertama saya melakukan pendekatan komunikasi di antara dua kasus tersebut. Setelah saya melakukan pendekatan dengan komunikasi secara individu terhadap pribadi yang mungkin berbeda pendapat, setelah saya melakukan pendekatan lewat komunikasi, disitulah saya mengajak pribadi tersebut untuk masing-masing merefleksi diri, terus kita menentukan titik masalahnya di mana secara bersama-sama, lalu di dalam kita merefleksi, disitulah saya memberikan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Tentu di dalam mengambil keputusan, kita mengambil keputusan yang lebih berpihak pada hal-hal yang positif, hal-hal yang mengakhir yang hal-hal yang negatif. Baik, terima kasih ya Mama dari apa yang disampaikan tadi terkait dengan mengambil keputusan dua kasus ya. Tadi saya sudah catat tentang harus komunikasikan dengan individu yang bersangkutan, mungkin ada hal-hal yang secara personal ya, sehingga kita tahu apa menjadi titik permasalahannya. Terus tetap melakukan koordinasi gitu, lalu setelah itu sudah melakukan komunikasi koordinasi untuk melakukan merefleksi diri terkait dengan apa yang menjadi permasalahannya. Terus menjadi permasalahan dan pasti menemukan titik permasalahan. Ya, jadi mempertimbangkan hal-hal yang dilakukan dengan hal-hal yang positif. Ya, luar biasa Mama. Ini pengalaman yang patut saya ikuti dan pelajari sehingga ke depan mungkin saya dipercayakan bisa seperti apa yang Mama sampaikan. Ya, lalu yang ketiga Mama, ada pertanyaan ketiga. Mungkin langkah-langkah prosedur seperti apa yang
biasa dilakukan selama ini, Mama, terkait dengan masalah-masalah keputusan yang diambil? Yang pertama yaitu di dalam menentukan prosedur, yang pertama menentukan kasus. Pertama menentukan kasus tersebut sesuai dengan job pekerjaan atau unit kerja dari yang menjadi yang terjadinya kasus tersebut. Setelah kita menentukan, lalu kita berkoordinasi, menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait. Koordinasi, komunikasi, lalu kita meminta pandangan-pandangan dari teman-teman juga yang menjadi senior, meminta pendapat, lalu di situ dasar pandangan-pandangan dari beberapa teman-teman yang menjadi senior, bahkan dari adik-adik yang junior juga, disitulah menjadi dasar pertimbangan kepala sekolah dalam menentukan keputusan. Seorang kepala sekolah ketika menentukan keputusan tentu tidak tergesa-gesa, harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik, sehingga apapun yang menjadi keputusan kepala sekolah menjadi keputusan yang terbaik untuk satu. Baik, tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan bagaimana menentukan kasus itu dengan job masing-masing, lalu berkomunikasi antara unsur-unsur terkait dan melakukan pandangan dan meminta pendapat-pendapat kepada senior-senior atau junior, sehingga ada namanya nilai kolaborasi ya. Mungkin ada pandangan yang berbeda sehingga bagaimana dapat menyelesaikan permasalahan yang ramai. Mungkin yang hal-hal apa saja yang selama ini Mama anggap sebagai langkah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Mama? Yang pertama, hal-hal yang dirasa efektif yaitu menjalin kerjasama dan menjalin kebersamaan. Kebersamaan dengan tetap saling menghargai dan menghormati di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ya, jadi ada 3, Mama: menjalin kerjasama, menghargai, dan berkoordinasi. Ya, luar biasa, Mama. Kita pindah ke yang tersebut, Mama. Tentu dengan ada hal tadi, mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya, merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi. Mungkin ada tantangan yang tentu Mama merasa ada 2 pilihan begitu. Tantangan seperti apa untuk mengambil keputusan? Terima kasih untuk tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan proses pembelajaran. Kami di sini rata-rata anak-anak yang orang tua kurang mampu, sehingga dalam pengambilan keputusan terutama pada saat rapat kelas, di mana dengan mengetahui latar belakang anak rata-rata anak dari kemampuan orang tuanya kurang, terus kurang bimbingan dari orang tua, usianya sudah harus naik kelas, itu menjadi pertimbangan, sehingga tentu kami akan memilih yang tidak merugikan anak itu sendiri. Itu tantangan yang sering kami alami di sekolah. Kalau terkait pertama di antara guru yang mungkin kerjasama yang perlu ditingkatkan dan mau belajar untuk terus berubah di dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Ada 2 cukup penting ya tadi, Mama, ya, terkait dengan tantangan dalam mengambil keputusan. Itu masalah tadi kan masalah tentang proses pembelajaran, Mama, ya. Tentu tadi sudah dijelaskan, jadi mungkin tantangannya dari orang tua dari latar belakang yang mungkin di bawah anak-anak jarang ditemani orang tua, mungkin tidak ada pengawasan tidak dari rumah, sehingga mereka benar-benar belajar hanya mengharapkan di sekolah saja. Jadi itu mungkin tantangan yang memang harus ekstra ya dari pihak sekolah, karena memang di khususnya di NTT juga, pengalaman saya juga, ini tantangannya rata-rata, di mana mungkin dari hasil ekonomi, terus bimbingan orang tua, dari pendidikan orang tua akan mempengaruhi anak-anak juga membantu orang tua. Jadi tenaga juga dipakai orang tua, sehingga belajarnya kurang, malah tidak ada, Mama. Sementara umurnya bertambah
bertambah luar terus. biasa. Terus yang kedua tadi ada mungkin dari segi kerjasama dari pihak guru itu yang tantangan Mama. Dan tentu mungkin kolaborasi perlu Mama. Masih kurang ya kerjasama, sebagian kecil. Sebagian kecil lah ya. Kecil ya, Baik. masih Jadi itu ya Mama. Lalu yang berikut Mama, apakah atau Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal ya tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada Mama langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal untuk menyesuaikan menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Mama ambil? Jadi kalau untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu biasanya langsung pendekatan dengan guru bahkan dengan siswa itu dengan cara individu, dan untuk secara umum itu dilakukan evaluasi per bulan. Evaluasi kegiatan per bulan yang meliputi semua baik itu disiplin, proses pembelajaran. Kami ada kegiatan rutin evaluasi itu di setiap Jumat di akhir bulan. Jumat di akhir bulan itu di akhir evaluasi. Oh, jadi tadi tidak ada jadwal khusus untuk proses pelajaran tadi, secara langsung pendekatan Mama untuk menyelesaikan masalah itu. Namun untuk guru-guru ada namanya evaluasi yang ternyata sudah terjadwal di setiap akhir bulan. Terima kasih. Terus Mama, seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Mama dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dilema etika ini, mungkin ada? Oh, ya. Ada Mama? Di sini saya membangun kerjasama, kolaborasi dengan seluruh teman-teman guru, sehingga jika ada persoalan yang membutuhkan pendapat dari teman-teman, tentu saya mendengarkan pendapat dari senior, mendengarkan pendapat dari junior, saya mempertimbangkan lalu menjadi keputusan bersama. Oke, baik. Jadi berarti faktor-faktor selama ini mempermudah atau membantu itu semata-mata dari komunikasi antara guru-guru Mama, semua guru-guru yang ada meminta pendapatnya, sarannya, sehingga apa menjadi keputusan bersama. Itulah yang dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan Mama, luar biasa. Selalu menjadi keputusan bersama. Selalu menjadi keputusan bersama, sehingga tidak ada lagi istilah tidak menjalankan ya. Jadi itu keputusan sudah kesepakatan bersama. Ya. Mungkin dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Mama mengambil keputusan dilema etika untuk hari ini? Yang pertama, kita harus memahami konteks permasalahan. Kita harus tahu konteks permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, dengan kita mengetahui konteks permasalahan, kita melakukan komunikasi yang baik dengan semua teman-teman, bahkan dengan stakeholder, sehingga dengan adanya komunikasi, koordinasi, kita bisa saling mendukung, bahkan saling menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja. Karena tentu tidak ada artinya seorang kepala sekolah tanpa dukungan dari semua warga sekolah. Jadi kita manfaatkan stakeholder, semua guru kita manfaatkan untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi itu penting. Ya, jadi saya bisa simpulkan dari rangkaian yang disampaikan tadi, dan semua yang telah disampaikan tadi Mama sudah sampaikan ya, apa menjadi hal penting ya, dalam pengalaman mengambil keputusan dilema etika. Yang pertama tadi Mama sudah jelaskan, harus memahami konteks permasalahan. Jadi di situ kita harus pahami dulu untuk mengambil memutuskan kasus apa yang harus kita selesaikan Mama. Lalu yang kedua ada namanya koordinasi dari guru-guru, dan memang harus penting Mama sudah disampaikan, karena selain untuk menjaga keharmonisan lingkungan, juga untuk memperbanyak referensi-referensi yang perlu kita melihat dan untuk kita pelajari dan menjadi pertimbangan, sehingga apapun jadi persoalan yang tadi terkait dengan permasalahan bisa diselesaikan dengan baik atas asas kebersamaan dan keputusan bersama. Mungkin seperti itu Mama. Ya, jadi baik, terima kasih Mama untuk hari ini, luar biasa.
saya cukup juga membuka wawasan saya dari pengalaman Mama selama menjadi kepemimpinan. Luar biasa keputusan yang diambil itu melihat dari konteks permasalahan dan menyelesaikan dengan bersama-sama dan berkoordinasi dengan semua guru sehingga keputusannya dapat diselesaikan. Mungkin itu saja Mama pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan memang pengalaman Mama saya jadikan referensi dan acuan sehingga kalau ke depan saya menjadi seorang pemimpin dapat saya jadikan contoh. Terima kasih Mama. Terima kasih. Ya. Sukses untuk Terima kasih Mama, luar biasa. Selamat siang.